Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Inti emas. Fang Han benar-benar berhasil memadatkan inti emas. Dan bukan sembarang inti emas, melainkan inti emas sejati yang mengandung 90 jenis kekuatan supernatural. Pencapaian seperti ini sangat langka, bahkan dalam 10.000 tahun terakhir. Memadatkan inti emas dengan 90 kekuatan bukan sekadar soal energi. Semakin banyak kekuatan yang dimiliki, semakin kacau vitalitas di dalam tubuh. Diperlukan kebijaksanaan besar, tekad yang tak tergoyahkan, serta kemampuan luar biasa untuk menundukkan dan menyeimbangkan semuanya. Setiap kekuatan supernatural bukan hanya sumber kekuatan, tetapi juga rintangan. Semakin banyak kekuatan, semakin dalam rintangannya. Ini adalah fakta mutlak. Namun Fang Han berhasil menembus batas itu. Ia seakan merebut keberuntungan langit dan bumi, menghimpun esensi matahari dan bulan, dan menyentuh hukum terdalam alam semesta. Semua itu karena pemahamannya yang luar biasa terhadap jalan kultivasi, serta tekadnya yang tak pernah goyah. Awalnya, ia berencana memadatkan inti emas terlebih dahulu, baru kemudian menyempurnakan 9 roh hantu. Namun sekarang, ia justru melakukan sebaliknya, dan perbedaan ini adalah perbedaan mendasar. Kini, 90 kekuatan supernaturalnya telah menyatu sempurna dengan tubuh dan jiwanya. Kekuatan jalur iblis milik Kaisar Hantu tidak lagi liar. Semuanya telah ditundukkan, berubah dari iblis menjadi Dao. Kekuatan Fang Han kini mendekati 100 juta tenaga kuda. Satu manusia, setara satu naga. Itulah batas kekuatan sebelum alam panjang umur. Saat ini, meskipun ia baru berada di tingkat ketujuh alam kekuatan ilahi, alam inti emas, namun kekuatannya sudah berdiri di puncak mutlak di antara para kultivator. Langkah berikutnya, menembus badai langit tingkat ke-8, menyatukan langit dan bumi tingkat ke-9, mengubah takdir tingkat ke-10. Namun bahkan sekarang, bahkan seorang raksasa alam panjang umur pun tidak akan mampu membunuhnya dengan mudah. Ia sudah memiliki kemampuan untuk mundur dengan aman dalam situasi apapun. Fang Han melangkah maju, kecepatannya melonjak tajam. Satu langkah, sudah mendekati kekuatan pukulan seorang raksasa kuno. Ia muncul di depan Xing Miexi. Dengan satu pukulan, cahaya emas dari payung Buddha cahaya langsung terkoyak. Artefak tingkat Dao itu melemah drastis setelah pengorbanan 5 juta iblis. Tak mampu menahan serangan Fang Han. Xing Miexi menggertakkan gigi. Ia tidak mundur. Tubuh bintang roh primordial menyelimuti dirinya. Ia mengerahkan seluruh kekuatan bintang, memanggil energi langit. Pukulan balasan dilancarkan. Namun, itu sudah terlambat. Bom! 2 pukulan bertabrakan. Tubuh Fang Han hanya sedikit bergetar. Sementara itu, tubuh Xing Miexi meledak dalam cahaya bintang. Terlempar ratusan mil, menghantam gunung hingga wajahnya pucat pasi. Fang Han berdiri di udara. Seperti matahari dan bulan bersinar bersamaan. Aura beratnya menekan segalanya. Dalam sekejap, 6 bayangan dirinya muncul. Ia menyerang 6 murid utama gerbang bintang sekaligus. Wu Zixu, Hua Meili, Yu Tianhua, Zhang Wei dan lainnya. Semuanya langsung melawan dengan artefak dan teknik terbaik mereka. Namun, dengan satu tekanan ringan dari Fang Han, semua serangan mereka hancur. Mereka terpukul jatuh ke tanah. Namun Fang Han tidak membunuh. Ia hanya melambaikan lengan. Angin lembut mengangkat mereka kembali dan menempatkan mereka di samping Xing Miexi. Aku baru saja mencapai kemajuan. Kendaliku belum sempurna. Mohon dimaklumi. Nada suaranya tenang. Lalu ia memandang Xing Miexi. Bagaimana? Masih ingin bertarung? Xing Miexi bangkit perlahan. Tatapannya berubah. Tidak lagi sombong, melainkan serius. Kekuatanmu benar-benar mengerikan. Dengan satu serangan, kau menekan kami berenam sekaligus. Ia menarik napas panjang. Aku kalah. Satu langkah. Aku akan menepati janji. Aku mundur dari posisi murid sejati. Namun Fang Han tersenyum. Tidak perlu. Yang dibutuhkan sekarang adalah persatuan, bukan persaingan. Ia melambaikan tangan. Air Huangquan, air pelupa, mengalir ke arah Xing Miexi. Xing Miexi terkejut, lalu segera menyimpannya. Air pelupa. Dengan ini, peluangnya menembus alam panjang umur meningkat drastis. Semua rasa frustrasi langsung lenyap. Fang Han melanjutkan, persaingan tetap diperlukan. Tanpa tekanan, tidak akan ada kemajuan.
Biarkan Nebula tetap bersaing. Itu baik untuknya dan untuk sekte. Kata-katanya sederhana, namun penuh wibawa. Pada saat itu, semua murid gerbang bintang akhirnya benar-benar mengakui satu hal. Fang Han sudah berdiri di puncak generasi mereka. Dan mulai saat itu, tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Benar, kekuatan yang ia kultivasi memang misterius, entah berasal dari mana, ujar seorang tetua gerbang bintang sambil mengangguk. Secara logika, di dunia Xuan Huang tidak ada yang mampu menandingi Dao Bintang kita. Bahkan Sekte Tai pun seharusnya bisa ditekan. Tetua lainnya berkata pelan, namun Fang Han tampaknya bersikap terbuka kepada kita. Cepat atau lambat, dia pasti akan mengungkap rahasia teknik itu. Seorang tetua lain menghela napas panjang. Anak ini, selain air pelupa, teknik bintang yang ia kuasai juga merupakan rahasia besar. Layak bagi kita untuk menariknya. Jika kita bisa memperoleh rahasia kultivasinya, kekurangan gerbang bintang kita pasti bisa diperbaiki. Bahkan mungkin, kita bisa menghadapi Infinite Star Palace. Ia menatap jauh, suaranya berat. Suatu hari nanti, gerbang bintang kita akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Begitu nama itu disebut, semua tetua terdiam, seolah ada permusuhan lama yang tak terucapkan. Sementara para tetua diam-diam mengincar Fang Han. Fang Han sendiri tidak memperhatikan mereka sama sekali. Baginya, kitab bintang tanpa batas memang sangat kuat, bahkan tidak kalah dari teknik 5 kaisar. Namun, ia tidak menempuh jalan Dao bintang. Pemahamannya terhadap Dao tersebut juga belum mendalam. Karena itu, ia tidak menyadari betapa berharganya teknik itu bagi gerbang bintang. Jika tidak, ia bahkan bisa menukarnya dengan keuntungan luar biasa. Bahkan membuat penguasa bintang mengorbankan umur ribuan tahun untuk meningkatkan kekuatannya pun bukan hal mustahil. Saudara Xing Mieksi, kata Fang Han santai. Karena kita sudah berdamai, bagaimana kalau kita saling bertukar pemahaman? Aku juga menguasai beberapa teknik bintang. Selain itu, aku memiliki teknik api matahari besar. Secara teori, matahari juga termasuk bintang. Aku bersedia membagikannya. Ucapan ini adalah umpan yang tak bisa ditolak. Xing Mieksi terdiam. Ia tahu ini adalah perhitungan Fang Han. Namun godaan itu terlalu besar. Teknik dari Sekte Tai terkenal tak tertandingi. Jika ia bisa memahaminya, mungkin ia bisa menemukan jalan menuju alam panjang umur. Setelah berpikir lama, ia akhirnya berkata, "Aku memang sudah lama ingin melihat teknik Sekte Tai. Jika kau tidak keberatan, aku akan mempelajarinya." Mereka pun menuju paviliun alkimia di puncak Nebula. Di dalam, bayi Nebula duduk di samping Tungku Pil, tampak seperti anak kecil yang tertidur. Namun saat Xing Mieksi melihatnya, hatinya bergetar. Di tubuh bocah itu, cahaya bintang keluar dari pori-porinya. Di atas kepalanya, sebuah kitab cahaya bintang samar terus berputar. Aura itu menekan jiwanya. Apa ini? Teknik macam apa ini? Bahkan kitab tertinggi gerbang bintang pun tidak memiliki kekuatan seperti ini. Fang Han mengangkat tangannya. Sebuah bola api matahari muncul, berdenyut hebat. Ini teknik api matahari besar. Silakan lihat. Sebagai gantinya, aku tertarik dengan teknikmu yang bisa menjinakkan iblis. Xing Mieksi menghela napas lega. Jadi itu tujuanmu. Jika kau meminta teknik bintang, aku tidak bisa memberikannya. Itu aturan sekte. Tapi teknik ini berbeda. Ia mengeluarkan sebuah giok. Ini adalah cahaya Zen Agung Pudu, teknik tertinggi Buddhisme kuno. Aku mendapatkannya dari artefak payung Buddha kuno. Bukan warisan sekte, namun teknik ini sangat sulit dilatih. Aku sendiri belum benar-benar menguasainya. Jika kau ingin, aku bisa memberikannya. Fang Han menerima giok itu. Setelah memeriksanya, ia terkejut. Teknik ini benar-benar berbeda dari Dao manapun yang pernah ia kenal. Selama 3 hari 3 malam, keduanya saling bertukar pemahaman. Fang Han memberikan api matahari besar dan bencana angin hitam. Xing Mieksi menjelaskan misteri cahaya Zen Agung. Keduanya mendapatkan manfaat besar. Setelah itu, Fang Han duduk diam, merenung setengah hari. Teknik ini luar biasa. Buddhisme benar-benar membuka jalan yang berbeda. Ia perlahan memahami esensinya. Buddhisme tidak mengandalkan energi luar. Tidak mengandalkan elemen atau mana, melainkan langsung mengumpulkan niat baik dalam hati. Belas kasih, kebajikan, keberanian, kasih sayang, semua itu dipadatkan menjadi cahaya Zen.
untuk mempengaruhi makhluk hidup. Bahkan orang jahat pun memiliki kebaikan, hanya tertutup oleh kejahatan. Dan orang baik pun memiliki sisi gelap. Teknik ini membangkitkan sisi baik itu. Namun, Fang Han juga menyadari kelemahannya. Teknik ini sangat sulit dilatih, tidak meningkatkan umur panjang, hampir tidak memiliki daya serang. Sepenuhnya bergantung pada hati sendiri. Tanpa artefak, hampir tidak berguna dalam pertempuran. Fang Han mencoba mempraktikkannya. Ia menekan niat membunuh, ambisi, dan pikirannya. Mengumpulkan seluruh kebaikan dalam hatinya. Perlahan, cahaya Buddha samar muncul di ujung jarinya. Namun sangat lemah. Memang sulit. Ia hendak menghentikan latihan. Namun tiba-tiba, sesuatu di dalam tubuhnya bergetar. Ia segera memeriksa. Ternyata, sebuah jimat kuno di dalam peta Huang Kuan bereaksi. Di atasnya terukir 6 mantra. Om Mani Padme Hum. Sebelumnya, jimat ini hanya berfungsi sebagai alat transmisi. Namun sekarang, dipicu oleh cahaya Zen Agung, seolah menyimpan rahasia besar. Fang Han menatap jimat itu. Ini peninggalan Buddhisme kuno. Apakah berkaitan dengan teknik penekan iblis? Pada saat yang sama, di kedalaman tanah 5 elemen, jauh di luar sana, seorang Daois tua yang duduk di bawah akar elemen tiba-tiba membuka mata. Jimat itu bermasalah. Tatapannya menembus ruang, menuju Fang Han. Fang Han tidak menyangka bahwa sedikit pemahamannya tentang cahaya Zen Agung Pudu justru memicu reaksi dari roh tanah 5 elemen. Sepertinya, masih ada misteri yang belum ia pahami sepenuhnya. Namun ia tidak terburu-buru. Ia menenangkan pikirannya, lalu memutuskan suatu hari nanti ia akan menggunakan cahaya Zen Agung itu untuk memurnikan jimat tersebut dan melihat perubahan apa yang terjadi. Dengan satu pikiran, ia langsung memasuki peta Huang Kuan. Di dalam peta Huang Kuan, Yan masih berbaring di puncak gunung kristal naga darah dalam keadaan hening. Kini ia bukan lagi kerangka naga. Tubuhnya telah berubah menjadi daging dan darah sejati. Sisiknya berkilau, kumis naganya hidup, seluruh wujudnya nyata tanpa sedikit pun ilusi. Ia telah menyerap esensi darah naga dari gunung itu, lalu menyatu dengan kekuatan kaisar kayu milik Fang Han hingga akhirnya membentuk tubuh sejati. Tubuhnya panjang, penuh energi yang murni. Namun saat ini, ia tetap diam tak bergerak. Air suci Huang Kuan berputar mengelilinginya, memurnikan kotoran terakhir. Fang Han tersenyum tipis. Melihat usahamu, biar aku bantu. Di atas kepalanya, Jin dan muncul. Seekor naga emas melesat keluar, memancarkan api halus seperti sutra merah. Dalam sekejap, api itu melilit tubuh Yan hingga ribuan kaki, lalu meresap ke dalam sisiknya. Yan tidak menyadari apapun. Namun, tubuhnya perlahan menyusut. Dari celah sisiknya, asap hitam dan abu-abu keluar, bau busuk menyebar, semua kotoran sedang dimurnikan. Tubuhnya menjadi semakin sempurna, halus, berkilau, dan memancarkan wibawa suci. Raungan naga menggema. Yan membuka matanya. Aku tidak menyangka, suatu hari bisa memiliki tubuh sejati. Asal aku mendapatkan cukup energi yang murni, aku bisa memulihkan tubuh abadi, membuka kembali reinkarnasi, dan mengembalikan seluruh kekuatanku. Sekarang, jembatan Naiheku bangkit. Gemuruh, kabut iblis berputar liar. Sebuah jembatan batu besar muncul di atas sungai Huang Kuan. Jembatan Naihe kini benar-benar sempurna. Bekas darah iblis kuno masih terukir jelas di atasnya. Fang Han melangkah. Dalam satu langkah, ia melintasi ruang dan berdiri di atas jembatan. Jin dan dengan 90 kekuatan gaib melayang di atas kepalanya, menekan seluruh jembatan. Ia menyentuh pagar batu. Angin sungai Huang Kuan meniup jubahnya. Pada saat ini, ia adalah penguasa jembatan Naihe. Fang Han, kau benar-benar membentuk Jin dan Yan terkejut. Ia sama sekali tidak tahu pertarungan sebelumnya. Fang Han tersenyum ringan. Benar, sekarang umurku lebih dari 9.000 tahun. Kekuatanku mendekati 100 juta tenaga kuda. Angkat, duar. Fang Han melesat ke udara. Ia mengangkat seluruh gunung kristal naga darah dengan kekuatan brutal. Seperti Hua Tiandu, ia kini mampu mengangkat gunung dan membelah bumi. Yan tertawa keras. Dengan bantuanmu, aku bisa menyempurnakan tubuh ini. Sekarang kekuatan peta Huang Kuan setara artefak kelas tinggi. Bahkan bisa melawan tungku Huang kuno milik Hua Tiandu. Fang Han mengepalkan tangan. Sekarang, aku bisa melawannya. Namun ia tetap tenang.
Ia tahu, membunuh Hua Tiandu masih bukan perkara mudah. Yan berkata serius, selanjutnya adalah bencana api batin. Dengan 90 kekuatan gaib, itu akan sangat mengerikan. Jika gagal, kau akan hancur menjadi abu. Fang Han tersenyum tipis. Bagus, itu justru akan menempa Jin dan Ku. Sekarang, aku akan menempa senjata takdirku. 8 bagian pagoda, gunung kristal naga darah mulai berputar. Gemuruh, gemuruh, angin dahsyat menyapu seluruh peta Huang Kuan. 8 naga raja, tungku naga, mata naga, genderang, lonceng, tasbih, senjata pembelah, kapak Raja Ming, semua menyatu. Api menyembur dari mulut Fang Han. 8 artefak terserap ke dalam gunung. Bom, gunung runtuh, berubah menjadi pagoda raksasa. Deng, lonceng berdentang, membersihkan hati. Dum, dum, genderang bergema, mengguncang jiwa. Aura suci menyebar luas. Namun, ini masih belum menjadi artefak Dao. Karena Fang Han belum mencapai alam panjang umur. Yan tertawa, dengan ukuran sebesar itu, bagaimana kau mau bertarung? Melempar gunung, Fang Han menggeleng. Aku memang tidak berniat memakainya untuk bertarung sekarang. Ia berjalan santai di atas pagoda, menikmati hasilnya. Namun, bagian belakangnya kosong. Ia hendak mengukir sesuatu, tapi tiba-tiba teringat jimat tanah 5 elemen. Ia mengeluarkannya, lalu menempelkannya di dinding pagoda. Bom! Seluruh pagoda bergetar hebat. Gemuruh, gemuruh. Gunung kristal naga darah mulai menyusut. Fang Han terkejut. Perubahan tak terduga akhirnya terjadi. Tak seorang pun menyangka, ketika jimat 6 kata dari tanah 5 elemen ditempelkan pada gunung kristal naga darah. Gunung itu benar-benar berubah. Ia mulai menyusut, seolah-olah kekuatan misterius dari 5 elemen dipicu oleh darah naga di dalamnya. Krak, krak, seluruh gunung bergetar hebat, retakan menyebar ke segala arah. Perubahan luar biasa mulai terjadi. Fang Han tahu, jimat tanah 5 elemen selalu mengandung kekuatan misterius. Terutama 6 aksara mantra di atasnya, seolah mengandung rahasia sejak awal penciptaan langit dan bumi. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia masih belum mampu memahaminya. Rahasia jimat ini berkaitan dengan peninggalan kuno Buddhisme yang pernah menekan iblis purba. Setidaknya, ia harus mencapai alam panjang umur untuk benar-benar memahami semuanya. Saat sebelumnya ia mengaktifkan cahaya Zen Agung Pudu, jimat ini sempat bereaksi. Namun tidak cukup kuat untuk memicu perubahan besar. Sekarang, ia hanya menempelkannya pada gunung karena merasa ada yang kurang. Sebuah intuisi semata, namun justru karena itu, perubahan besar terjadi. Di bawah kekuatan mantra 6 aksara, gunung kristal naga darah yang sangat besar itu terus menyusut, semakin kecil, seperti saat pena kaisar dahulu menyusut. Dengan kekuatan Fang Han saat ini, mustahil baginya mengecilkan gunung sebesar ini. Bahkan jika ia ingin, ia harus mencapai alam panjang umur dan memahami hukum ruang. Namun, jimat ini mampu melakukannya. Akhirnya, prototipe pagoda 8 bagian benar-benar terbentuk. Gunung raksasa itu menyusut menjadi sebuah pagoda setinggi 8 inci. 8 artefak menyatu di dalamnya. Sementara jimat 6 aksara menempel di bagian belakang. Keduanya seolah telah menyatu menjadi satu kesatuan. Seolah-olah, jimat itu menemukan wadahnya sendiri. Telah menyatu, gumam Fang Han. Tiba-tiba, pagoda itu bergetar. Ia tampak hidup, bahkan hendak terbang pergi. Fang Han terkejut. Jangan-jangan, ini melahirkan roh senjata. Jika benar, ini hampir menjadi artefak Dao. Tanpa ragu, ia segera mengerahkan seluruh mana. Gelombang kekuatan menutupi pagoda itu. Namun, pagoda itu melawan. Dengung, 8 artefak di dalamnya bergetar hebat. Kapak Raja Ming dan senjata pembelah langit memancarkan cahaya tajam. Bayangan kapak raksasa muncul, menebas ke arah Fang Han. Fang Han tetap tenang. Ia menjentikkan jari. 2 cahaya bintang melesat. Teknik pedang pembantai bintang menghancurkan serangan itu seketika. Kemudian, jin dan di atas kepalanya turun. Duar, pagoda itu langsung ditekan ke dasar sungai Huang Kuan. Namun, bahkan di bawah tekanan jin dan Fang Han, pagoda itu masih bergetar hebat. Seolah monster purba yang terkurung. Fang Han mengerutkan kening. Kekuatan ini luar biasa. Namun ini belum artefak Dao. Ia mengirim kesadaran spiritualnya ke dalam pagoda.
Di dalamnya, ia melihat sesuatu mengejutkan. Seluruh energi darah dalam gunung kristal naga darah perlahan berkumpul, membentuk bayangan Buddha. Namun, bukan Buddha biasa, itu adalah Buddha darah. Aura Buddha ini berbeda dari Buddha pada payung Buddha kuno. Ia berwarna merah darah, tangan terkatup, melantunkan mantra, deng, dum, deng, dum. Suara lonceng dan genderang berpadu. Aura penenang jiwa menyebar, mirip dengan kekuatan cahaya Zen Agung Pudu. Namun, Fang Han tidak terpengaruh sedikit pun. Jadi begitu, jimat 5 elemen ini bisa mengubah darah menjadi Buddha. Yan juga terkejut. Ini bukan artefak Dao, tapi Buddha darah itu yang menjadi inti kekuatannya. Fang Han segera bertindak. Ia memuntahkan darahnya sendiri. Darah itu masuk ke dalam Buddha darah. Seketika, ia memahami struktur pagoda itu. Di dalamnya, terdapat 8 lapisan ruang, setiap lapisan seluas puluhan mil. Di tengah tiap ruang, terdapat satu artefak mengambang. Di lapisan tertinggi, Buddha darah duduk bersila, melantunkan mantra, Om, Ni, Ba, Mi, Hong. Setiap lantunan, menghadirkan kekuatan misterius, bukan energi langit dan bumi, bukan energi abadi, namun, mirip dengan kekuatan Buddha. Sementara itu, jimat 5 elemen tetap menempel di belakang pagoda. Kini, bisa diaktifkan sepenuhnya. Fang Han terdiam sejenak. Kekuatan ini, luar biasa. Yan berkata, ini jelas bukan sekadar jimat biasa. Ia bahkan membantu membentuk pagoda 8 bagian, menciptakan ruang di dalamnya. Jika bukan karena ini, kau tak mungkin bisa menyempurnakan gunung itu. Fang Han mengangguk pelan, namun ekspresinya serius. Masalahnya, jimat ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Ia merasakan sesuatu, seolah ada kekuatan lain yang diam-diam mengendalikan semuanya. Mungkin aku hanya membuat gaun pengantin untuk orang lain. Gumamnya pelan. Yan tertawa. Setidaknya sekarang kau tidak rugi. Pagoda ini bisa kau gunakan untuk menekan musuh. Lagi pula, kekuatan ini mungkin terpicu oleh cahaya Zen Agung milikmu. Terus saja memurnikannya setiap hari. Fang Han mengangguk. Untuk saat ini, hanya itu yang bisa kulakukan. Ia menarik napas panjang. Kini, ia benar-benar kehabisan sumber daya. Ular Raja Hitam telah habis. Pil Naga Dewa juga sudah digunakan. Energi pohon dunia pun terkuras. 10 hari lagi, aku harus pergi ke Tanah Linglong. Tidak mungkin datang dengan tangan kosong. Ia menghela napas. Setidaknya, aku harus membawa hadiah. Yan juga menggeleng. Sekarang kau benar-benar miskin. Hanya tersisa 1 jin dan... Fang Han tersenyum pahit. Namun dalam matanya, masih menyala tekad kuat. Perjalanan kultivasi belum selesai.